Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Muzikri dengan NIM H022042 dari Program Studi Ilmu Tanah Universitas 11 Maret. Hari ini akan memberikan cara untuk menyelesaikan soal sebuah data penelitian percobaan untuk menganalisis ANOVA. Mana di soal ini dipertanyakan dua hal, yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Dan yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Untuk eksperimen kali ini menggunakan RAKF, rancangan acak kelompok faktorial, di mana di sini menggunakan dua faktor. Dan langsung saja, ini adalah data yang sudah saya olah untuk eh, dianalisis pengaruhnya nanti. Kemudian kita melakukan analisis dengan dua aplikasi. Yang pertama SPSS dan yang kedua adalah RStudio. Pertama kita akan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Setelah memasukkan datanya bisa kita lihat di variable view-nya, di mana di sini untuk tipenya semua faktor eh, menggunakan tipe string, sedangkan untuk parameternya KTK dan tinggi tanaman menggunakan eh, tipe numerik. Dan measure-nya juga berbeda dengan yang lain nominal. Untuk parameter menggunakan measure scale. Setelah itu, setelah variable view-nya sudah diubah seperti ini, kita masuk ke analyze, ke general linear model, kita pilih univariate. Nah, untuk yang pertama, pertanyaannya karena hanya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap KTK, maka dependent variabelnya kita masukkan KTK. Sementara itu, untuk fish faktornya, untuk pertama kita masukkan ulangan, dosis pupuk, dan kelator, di mana tiga hal ini adalah faktor yang akan kita lihat pengaruhnya terhadap KTK. Selanjutnya kita masuk ke menu model, kita ke build custom terms, kita masukkan semuanya. Jangan lupa masukkan juga kombinasi dosis pupuk dan kelator. Jika sudah, kita lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke menu post hoc. Menu post hoc ini kita juga masukkan semuanya. Bedanya ini kita tidak memasukkan untuk kombinasi dosis pupuk dengan kelator. Klik dunkan, centang dunkannya, lalu kita lanjut. Jika sudah, langsung kita klik OK. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Lalu kita bisa baca analisis ANOVA-nya di sini, di mana kita baca dari kolom signifikannya ini yang paling sebelah kanan. Kemudian kita baca dari ulangannya, di mana bahwasannya ulangannya ini bernilai 0,939, yaitu lebih dari 0,05, sehingga ulangan tidak signifikan terhadap KTK tanah. Hal ini juga menandakan bahwasannya percobaan ini sudah benar karena tidak mempengaruhi dari KTK tanah. Selanjutnya ada dosis pupuk dengan nilai sebesar 0,5, di mana lebih dari 0,5, maka tidak signifikan atau tidak berpengaruh kepada KTK tanah. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kelator, di mana yaitu senilai signifikannya 0,4, lebih juga dari 0,05, sehingga tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap KTK. Dan yang terakhir, kombinasi dosis pupuk dan kelator bernilai 0,01. Nah, hal ini di mana menunjukkan kesignifikan atau pengaruhnya kombinasi ini terhadap KTK tanah, karena nilainya yaitu
kurang dari 0,05. Baik, kita lanjut ke uji lanjut Duncan. Yang pertama, KTK terhadap ulangan, di mana untuk ulangan 1, 2, 3, 4 ini hasilnya tidak berbeda nyata karena masuk dalam subset yang sama, yaitu subset 1. Lanjut, di dosis pupuk, uji Duncan menunjukkan bahwasannya perlakuan P1, PNO, P2 itu juga tidak berbeda nyata karena masih masuk dalam subset 1 sehingga tidak berbeda nyata. Selanjutnya ada kelator terhadap KTK di mana uji lanjut Duncan-nya yaitu bahwasannya perlakuan K0, K1, dan K2 juga tidak berbeda nyata satu sama lain karena masih masuk dalam satu subset yang sama. Nah, itu dia untuk hasilnya. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu di mana eh, analisis korelasi. Kita kembali lagi ke data, kita ke analyze, kita ke correlate, kita pilih bivariate. Nah, nanti ini saya sudah masukkan, nanti kita masukkan semua variabel parameternya ke korelasi. Jadi untuk korelasi ini kita hanya menggunakan parameter saja. Setelah dimasukkan ke kolom kotak kanan, jangan lupa cetak persen, lalu kita oke, maka muncul korelasinya. Di sini menunjukkan bahwa KTK sama dengan KTK itu bernilai 1 karena ini hal yang sama. Sementara hubungan korelasi KTK di tanaman itu berkorelasi negatif, menunjukkan angka negatif, berarti korelasinya eh, tidak berkorelasi karena bernilai korelasinya negatif. Jadi seperti itu. Nah, itu dia untuk menilai pengaruh dari faktor-faktor terhadap KTK dan juga korelasi KTK terhadap tinggi tanaman menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan buat grafiknya. Grafik antara korelasi KTK atau tinggi tanaman. Kita bisa klik grafik di sini, menu grafik. Lalu kita pilih menu scatter atau dot. Lalu kita pilih simple scatter, klik define. Setelah itu kita masukkan parameter. Parameter tinggi tanaman di y-axis dan KTK di x-axis. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Untuk melihat persamaannya, kita bisa klik kanan. Kita pilih edit. Maka akan muncul menu chart editor seperti ini. Kita pilih saja ini, menu yang ini, yaitu Add Fit, yaitu menu Add Fit Line, Add Total. Kita klik. Pilih yang linear. Jika sudah, close. Sudah close. Maka ini hasilnya, bahwasannya regresi linear dari korelasi tinggi tanaman dan KTK itu memiliki persamaan Y sama dengan 94,54 kurang 0,05 X dengan determinasi R kuadrat linear yaitu bernilai 0,06. Jadi itu dia untuk menjawab pertanyaannya tadi, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasi terhadap KTK tanah, dan juga bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman menggunakan SPSS. Untuk selanjutnya, kita akan menguji soal ini menggunakan aplikasi RStudio. Oke, jadi begini untuk tampilan RStudio.
eh, di mana nanti teman-teman sebelum menggunakan RStudio, teman-teman bisa menginstal dulu tools dengan mengklik menu tools. Selanjutnya ke install package. Nah, teman-teman bisa menginstal beberapa tools. Di sini saya karena sudah saya install, tapi saya akan memberikan beberapa tools yang harus diinstal yaitu ReadXL. Selanjutnya ada tools DW Bioresearch. Selanjutnya ada tools stat. Selanjutnya ada tools correlation. Selanjutnya ada tools ggplot 2. Nah, itu dia tools yang akan digunakan untuk menganalisis ANOVA di RStudio. Jika sudah, teman-teman itu bisa langsung masuk ke import dataset, mengimpor data Excel yang telah teman-teman buat dengan cara tekan from Excel. Nanti teman-teman akan masukkan di sini, di browse ini. Contoh, misalnya teman-teman ingin masukkan dokumen teman-teman, Excel teman-teman maksudnya. Contoh. Nah, jika sudah ini nanti akan muncul data previewnya di bagian ini. Nah, teman-teman di sini harus mengisi bagian range. Range ini adalah bagian dari kolom awal Excel teman-teman sampai kolom akhir Excel teman. Yang dimaksud yaitu dari sini A1 sampai dengan ujung Excel teman-teman yaitu F37. Jadi teman-teman nanti di RStudio mengisi A1 sampai dengan F37. Jika sudah, teman-teman tekan import. Nah, karena ini sudah saya impor, teman-teman bisa langsung ke file, pilih new file, pilih RScript. Nah, untuk scriptnya sendiri, saya sudah menyiapkannya, di mana untuk script ini saya akan salin, dan saya masukkan ke sini. Nah, untuk saya sedikit menjelaskan di mana untuk analisis ini menggunakan FRBD dua faktor. Kenapa menggunakan dua faktor? Karena percobaan yang saya analisis ini menggunakan dua faktor, yaitu dosis pupuk dan kelator. Tapi jika teman-teman nanti menggunakan lebih dari dua faktor, satu, tiga, atau empat, maka teman-teman akan menyesuaikan di bagian sininya. Jika terdapat tiga faktor, teman-teman bisa mengisi tiga faktor. Selanjutnya, untuk rancap 2024 ini adalah file yang teman-teman input tadi. Misalnya tadi saya input file rancap ini. Nah, untuk 56-nya ini adalah eh, nah, untuk yang bagian 56 ini menandakan bahwasannya hal data yang ingin teman-teman analisis itu berada pada kolom kelima dari 6 kolom. Selanjutnya, ini sama juga, teman-teman masukkan file yang teman-teman tadi masukkan dengan cara mengetiknya, terus diklik. Setelah itu, teman-teman pilih icon dolar. Maka akan muncul, teman-teman bisa mengklik bagian faktornya. Yang pertama pupuk atau dosis pupuk. Lalu teman-teman masukkan lagi koma. Teman-teman masukkan file teman-teman lagi yaitu rancop. Habis itu icon dolar dan teman-teman masukkan faktor yang kedua yaitu kelator. Setelah itu
Teman-teman masukkan kembali, dan teman-teman icon dolar, dan teman-teman pilih yang kombinasi. Nah, jika sudah, maka teman-teman klik print untuk agar hasilnya akan terlihat di bagian bawah ini. Lalu teman-teman klik run. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca hasil interpretasi dari datanya dari analisis ANOVA-nya. Nah, dari sini, analisis of variance table, teman-teman baca bagian ini, di mana bahwasannya eh, replication vector ini sebagai ulangan atau blok. PR PR PRV-nya ini adalah eh, faktor signifikannya atau signifikan yang akan kita baca. Jadi di mana di sini ulangannya menunjukkan eh, bahwa tidak signifikan karena eh, sebesar 0,2 atau lebih dari 0,05. Sementara untuk faktor A-nya di sini signifikan karena eh, memiliki angka sebesar 0,0005, yaitu kurang dari 0,5, sangat signifikan, sehingga sangat berpengaruh. Itu faktor B, eh, signifikan karena memiliki angka sebesar 0,005, dan faktor A, kombinasi faktor A dan faktor B memiliki signifikan dengan angka 0,0101. Bintang bintang di samping angka ini menunjukkan semakin banyak bintang, maka eh, angka tersebut semakin signifikan. Selanjutnya, teman-teman masukkan ke, maksudnya teman-teman lihat ke bagian uji lanjut Duncan-nya di sini, di mana untuk dosis pupuk eh, P1, P2, dan P0, di sini bahwasannya P1 dan P2 ini memiliki eh, keterikatan tidak berbeda nyata. Misalkan P0 ini berbeda nyata terhadap P1 ataupun P2. Hal ini dikarenakan notasi dari P0 yang berbeda dengan notasi P1 dan P2. Baik, selanjutnya kita masuk ke Jidunkan yang ke faktor kedua, yaitu kelator, di mana bahwa ditunjukkan bahwa tanpa pupuk atau K0 berbeda nyata dengan K1 dan K2 karena memiliki notasi angka, notasi huruf yang berbeda. Sedangkan yang terakhir yaitu kombinasi, di mana kombinasi terhadap yang mempengaruhi KTK ini memiliki notasi yang beragam eh, dari P1K2 hingga P0K0, di mana notasi yang memiliki huruf yang sama berarti notasi tersebut perlakuan satu sama lain itu tidak berbeda nyata. Tetapi misalnya antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya, jika notasi huruf yang di sampingnya ini benar-benar tidak ada yang sama, contohnya seperti P1K2 yang bernotasi A dengan P2K1 yang bernotasi BC, itu kan tidak ada yang sama, berarti kedua perlakuan ini berbeda nyata, seperti itu. Setelah itu, kita lanjut ke uji korelasinya. Untuk uji korelasinya saya juga sudah siapkan skripnya, mana skripnya ini gunakan yang ini, kita copy paste, menggunakan eh, core.test. Nah, di sini teman-teman masukkan ke file teman-teman ini, terus teman-teman masukkan hasil yang ini, KTK, ya.
Kemudian teman-teman suka nih bagian ini. Yang ini teman-teman lanjut untuk yang parameter kedua, yaitu tinggi tanaman sama juga untuk masukkan file Excel tadi, terus icon dolar, dan tinggi tanaman. Jika sudah teman-teman ke yang bawah ini, lakukan print dengan eh, mengisi dalam kurungnya yaitu korelasi. Setelah itu teman-teman bisa tekan run. Maka muncul hasil korelasinya yaitu berupa P value yang dimana bernilai sebesar 0,1 yang berarti tidak berkorelasi secara positif dikarenakan angkanya yang lebih dari 0,05, di mana korelasinya juga dihitung di sini yaitu minus 0,244 sehingga KTK dan tinggi tanaman tidak berkorelasi secara langsung. Baik, kita lanjut untuk menampilkan grafik dengan cara ini scriptnya sudah saya siapkan. Langsung saya masukkan ke scriptnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini di script yang ini teman-teman bisa masukkan eh, file teman-teman yang teman-teman input. Setelah itu di sini sumbu X-nya sebagai KTK parameter yang pertama dan Y sebagai parameter yang kedua. Teman-teman bisa langsung tekan run. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, itu dia langkah-langkah dalam melakukan analisis rancangan percobaan menggunakan aplikasi SPSS dan aplikasi RStudio. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.